Film diawali dengan adegan seorang polisi yang sedang berlari. Dia adalah Angel Torres, seorang polisi di bagian divisi forensik. Tampak dia seperti ketakutan dan menghindari sesuatu. Tiba di tepi jalan, petugas itu tidak memperhatikan keadaan, sehingga dia tertabrak mobil. Singkat cerita, petugas itu dibawa ke rumah sakit dengan keadaan koma. Lalu seorang kepala polisi yang bernama Jamie menanyakan keadaan si petugas. Setelah itu, Jamie dan anak buahnya menuju TKP untuk mencari keterangan. Tiba di TKP, didapat fakta bahwa ada salah satu mayat yang hilang, yaitu mayat seorang wanita yang bernama Maika Villaverde, meninggal karena serangan jantung. Sehingga diduga alasan petugas itu lari adalah untuk menghindari si pencuri. Kemudian mereka mengecek rekaman CCTV, dan benar saja petugas Torres berlari untuk menghindari sesuatu. Didapat pula fakta bahwa semua CCTV mati kecuali yang mereka lihat sekarang. Scene kemudian berganti dengan memperlihatkan kediaman Maika. Terlihat semua orang di sana sedih dengan kepergian Maika. Ini adalah Alex, dia merupakan suami dari Maika. Selain menjadi suami Maika, Alex juga berselingkuh dengan wanita lain. Wanita itu bernama Carla, yang merupakan seorang mahasiswi. Alex menerima telepon dari polisi dan diberitahu bahwa mayat Maika telah hilang. Alex yang kaget segera pergi ke tempat forensik. Di laboratorium forensik, Alex dimintai keterangan. Dia ditanya apakah Maika mempunyai musuh atau orang yang dibenci. Alex pun menjawab tidak ada. Maika tidak mempunyai musuh. Kemudian polisi bertanya, bagaimana denganmu? Apakah kau mempunyai musuh? Alex sempat kaget, lalu menjawab bahwa dia juga tidak mempunyai musuh. Kemudian Alex menelepon Carla dan menyuruhnya pergi ke rumah sakit untuk mendapatkan informasi tentang petugas Torres yang sedang koma. Sementara itu, tim forensik bertanya kepada Alex tentang riwayat perjalanan Maika. Dalam keterangan, dikatakan bahwa penyebab kematian Maika adalah serangan jantung. Dan ketegangan dalam penerbangan panjang bisa membuat jantung berhenti. Namun hal itu tidak dapat dibuktikan dengan autopsi, karena mayat Maika tidak ada. Alex ditanya apakah Maika mempunyai penyakit tertentu. Alex pun menjawab tidak. Namun saat dokter beranggapan bahwa Maika mengalami katalepsi, Alex terdiam. Seakan-akan dia menyembunyikan sesuatu. Tim forensik pun berkata bahwa ada kemungkinan mayat Maika masih hidup. Namun jika Maika masih hidup, kenapa dia tidak pergi dan meminta pertolongan, tegas polisi. Hal yang sangat logis adalah seseorang mencuri mayat itu. Tapi pertanyaannya, siapa yang mencuri dan untuk apa mayat itu? Kemudian para polisi mulai menduga ada yang tidak beres dengan sikap Alex, yang tampak tenang dengan kematian istrinya. Alex yang sudah jenuh berencana untuk pulang, namun dia dihadang oleh petugas. Tapi secara tiba-tiba lampu di sana mati. Kemudian Alex mendengar sesuatu di kamar mayat dan ke sana untuk memastikannya. Tiba di kamar mayat, Alex melihat barang-barang Maika sudah ada di luar dan lokernya pun sudah dijebol. Di dalam loker, Alex menemukan sebuah botol berisi cairan bertuliskan TH16. Lalu scene pun flashback di mana Alex mencampurkan cairan itu ke minuman Maika. Dan Maika pun meminumnya. Lantas untuk apa cairan itu? TH16 atau kepanjangan dari tiroksin hidroksilas adalah senyawa kimia yang jika dicampur dengan enzim tertentu bisa membuat pemakainya gagal jantung. Koreksi jika saya salah. Kemudian polisi datang ke tempat itu dan memeriksa Alex karena HP milik Maika hilang. Setelah digeledah, polisi menemukan cairan itu dan menanyakan untuk apa. Lalu Alex menjawab bahwa itu digunakan untuk percobaan di labnya.
Singkat cerita, Alec berada di kamar mandi dan menelepon Carla. Carla memberitahu bahwa petugas itu masih tidak sadarkan diri. Alec mulai berpikir bahwa Maika masih hidup dan sengaja memasukkan kematiannya. Saat di kamar mandi, Alec menemukan sebuah undangan makan malam dan bertuliskan sesuatu. Alec mulai mengingat tentang undangan itu, dan ternyata undangan itu pernah diberikan Maika untuk dirinya. Yang membuat Alec heran kenapa undangan itu ada di toilet. Hal itu semakin membuat Alec yakin bahwa Maika memang masih hidup. Lalu Alec menyobek dan membuang undangan itu ke toilet. Tapi air pembuangan di toilet macet. Sementara di luar polisi menggedor pintu meminta Alec membukanya. Sehingga mau tidak mau Alec menelan sobekan itu untuk menyembunyikan barang bukti. Scene selanjutnya memperlihatkan Alec yang dibawa ke ruang kendali. Di sana, Jamie memberitahu kemungkinan bagaimana seseorang masuk ke ruangan itu untuk mencuri mayat Maika. Jamie bertanya kepada Alec tentang tanggal 20 Maret 2012. Kemudian Jamie memberitahu Alec bahwa kode untuk membuka akses pintu telah dirubah. Dan kode itu ialah 20.03.2012. Sontak hal itu membuat Alec kaget. Karena tanggal tersebut adalah tanggal di mana pertama kalinya Alec bertemu dengan Carla. Tanggal itu Alec pakai di pintu masuk ruangannya sebagai kode. Dan yang lebih aneh, kode itu hanya diketahui oleh Alec dan Maika saja. Lalu bagaimana seseorang bisa memakai kode itu? Saat di dalam lift, hal aneh kembali terjadi. Listrik mulai mengalami gangguan, dan sistem kebakaran aktif, sehingga membuat tempat itu basah oleh air. Jamie dan polisi lain segera pergi untuk mengecek. Saat di jalan, Alec mendapat telepon dari Carla, dan secara tidak sengaja dia menemukan gelang mayat bertuliskan nama Carla. Alec mulai heran sehingga dia melihat sepintas bayangan Maika. Hal itu semakin menguatkan Alec bahwa Maika memang masih hidup. Di dalam ruangan, seorang polisi telah memberitahu bahwa laporan tentang TH16 telah keluar. Dan hasilnya adalah cairan itu merupakan racun untuk jantung. Hal itu bisa menyebabkan jantung seseorang berhenti 8 jam setelah racun itu masuk ke dalam darah. Di ruangan mayat, Alec menemukan HP milik Maika. Di mayat seseorang yang bernama Javier Alonso. Alec pun flashback ke masa lalu, di mana dia makan malam bersama Maika. Di sana, Maika mengenalkan seorang psikolog. Alec curiga bahwa orang yang bernama Javier Alonso adalah orang yang Maika kenalkan di restoran. Lalu Alec menelepon Carla untuk mencari informasi tentang Javier Alonso. Scene kemudian berganti dengan memperlihatkan masa lalu Jamie, di mana saat itu istrinya meninggal karena kecelakaan. Pencarian mayat Maika pun dilanjutkan. Kali ini Jamie menanyakan bagaimana Alec bertemu dengan Maika. Alec pun menjawab bahwa ketika sedang liburan, mereka bertemu di sebuah hotel. Jamie masih beranggapan bahwa Alec lah pencuri mayat Maika, karena ketenangan saat istrinya meninggal menimbulkan kecurigaan. Namun lagi-lagi Alec memberi bantahan. Kemudian Jamie memberi keterangan bahwa Maika telah menyewa detektif untuk memata-matai Alec. Hal itu membuat Alec kaget, karena rahasianya selama ini diketahui. Dan hal itu semakin memberikan motif bahwa Alec lah pencuri mayat Maika. Yang membuat Alec kaget adalah nama detektif itu Javier Alonso, orang yang selama ini Maika kenalkan sebagai psikolog. Jamie pun mengatakan bahwa polisi sedang menuju rumah Javier Alonso untuk meminta keterangan. Kemudian Alec membawa Jamie ke kamar mayat untuk menunjukkan mayat Javier Alonso.
Namun betapa kagetnya Alex ketika mengetahui bahwa nama mayat itu telah berubah. Jamie menganggap bahwa hal ini hanyalah akal-akalan Alex, sementara Alex menganggap bahwa ini adalah ulah Maika. Singkat cerita, Alex menelpon Carla untuk mencari informasi. Sementara itu, Carla memberitahu bahwa seseorang telah menaruh amplop di rumahnya. Dan isi amplop itu adalah file tentang perselingkuhan Alex dan Carla. Javier Alonso juga menyadap percakapan Alex. Hal itu semakin membuat Alex yakin bahwa semua ini adalah ulah Maika yang masih hidup. Alex pun menyuruh Carla pergi dari tempat itu. Namun saat Carla akan pergi, tiba-tiba HP-nya mati. Entah apa yang terjadi pada Carla. Di tempat lain, Alex yang ingin pergi menyelamatkan Carla dicegah oleh Jamie. Kemudian Alex menceritakan tentang Carla dan bagaimana mereka bertemu. Di sini Jamie mengetahui bahwa Alex berselingkuh dan keterangan ini memojokkan Alex. Semakin membuat Alex menjadi terduga pencuri mayat Maika. Sementara itu Jamie mendapat telepon dari anak buahnya bahwa di kediaman Alex ditemukan barang-barang yang digunakan untuk mencuri mayat Maika. Petugas Torres juga telah sadar dan memberikan keterangan. Dalam keterangannya, petugas Torres mengatakan bahwa ada seseorang yang mencuri mayat Maika. Dan dia ditembaki oleh si pencuri. Sehingga itulah yang membuat petugas Torres lari dari tempat itu. Di sebuah ruangan, Alex berdebat dengan Jamie. Jamie mengatakan bahwa Alex lah pencuri mayat Maika. Namun Alex membantah selama mayat Maika belum ditemukan, dia tidak bisa dijadikan tersangka. Sementara itu Alex berpendapat bahwa ini adalah ulah Maika untuk mempermainkan dirinya. Maika merencanakan semua ini dengan matang. Dia dibantu oleh Javier Alonso untuk memuluskan rencananya. Di tempat lain, petugas yang diperintahkan mencari Carla tak menemukan apapun di sana. Di tengah jalan, anggota polisi melaporkan bahwa mereka telah menemukan satu mayat. Lalu mereka menuju TKP. Dan alangkah terkejutnya Alex saat melihat bahwa itu adalah mayat Maika. Jamie mengatakan bahwa petugas tidak menemukan apapun di rumah Carla. Dan tempat itu telah kosong selama 1 tahun. Di fakultas tempat Carla belajar, tak ada seorang yang bernama Carla. Sehingga hal itu semakin memojokkan Alex bahwa dia telah mengarang cerita tentang Carla untuk menutupi kejahatannya. Alex mencoba kabur dari Jamie. Namun saat Alex berlari, dia seperti mengalami katalepsi dan melemah. Saat Alex terjatuh, Jamie menceritakan tentang bagaimana istrinya meninggal. 10 tahun lalu, saat mereka sedang berada di sebuah mobil, secara tiba-tiba seseorang menabrak mobil mereka. Jamie dan anaknya masih bisa diselamatkan, namun istri Jamie tidak bisa diselamatkan. Padahal saat itu mungkin istri Jamie masih bisa diselamatkan, jika saja orang yang menabrak mereka menelepon ambulan untuk meminta bantuan medis. Namun orang yang menabrak mereka kabur begitu saja, meninggalkan Jamie dan keluarganya yang terjebak. Jamie tidak sempat melihat plat mobil itu, tapi anak mereka melihat jelas plat mobil dan melihat logo hotel tempat mereka tinggal. Hotel itu bernama Avalon, hotel di mana Maika dan Alex pertama kali bertemu. Dan benar saja, orang yang menabrak mobil Jamie adalah Maika dan Alex yang sedang mabuk. Kemudian Jamie menunjukkan foto anaknya yang bernama Eva. Dan betapa terkejutnya Alex saat mengetahui Eva adalah Carla. Selama ini yang menjadi selingkuhan Alex adalah anak Jamie. Terungkap fakta bahwa kejadian ini semua rencana Jamie dan Carla untuk membuat Alex mengaku. Jamie mengatur semua ini mulai dari penculikan mayat Maika hingga menaruh barang-barang di mobil Alex.
dan Carla yang bertugas membuat Alex mengakui semua kejahatannya. Setelah semuanya siap, Jamie mengatur rencananya. Jamie melakukan itu dengan sempurna, hingga membuat Alex percaya bahwa Micah masih hidup. Namun, faktanya semua ini adalah rencana Jamie dan Carla. Setelah Jamie mengatakan TikTok, film pun berakhir.